Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Sidam. Acara Dharma Tula yang diharap diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945 segera akan dimulai. Para narasumber sudah hadir ke tempat acara, Ibu Nilo Surini Yulia Safitri dan Pak Wayan Kantun Mandara SAG April. Kita lihat peserta sudah mulai datang untuk bisa mendengarkan acara Dharma Tula ini. Diadakan di tempat Pasraman Taman Dharma Widya. Keceriaan anak-anak bermain di permainan dari Pasraman Taman Dharma Widya. Swastiastu. Yang kami sucikan Jero Mangku Agus beserta Jero Mangku istri. Dharma Tula segera Yang dimulai. terhormat Bapak Ibu narasumber, terima kasih telah berkenan hadir. MC sudah membuka Yang terhormat acara Ketua tersebut. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Ketua Banjar Sukaduka Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Ketua Subbanjar Pengompon Parayangan Agung Jagatnata Pasmu. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh umat serta siswa-siswi Pasraman Taman Dharma Widya yang berbahagia. Selamat datang di Parayangan Agung Jagatnata Pasundan, Sukabumi, Kabupaten Bekasi dalam rangka Dharma Tula, rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 dengan tema pentingnya demokrasi keluarga menuju generasi muda Hindu yang unggul. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Doa pembuka. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan Ketua Panitia. 5. Sambutan Ketua PHDI Kabupaten Bekasi. 6. Pemukulan gong. 7. Acara pokok penyampaian materi. 8. Penyerahan cindera mata. 9. Foto bersama. 10. Doa penutup. 11. Selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Dharma Tula yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa pembuka rapat yang kami sucikan Jero Mangku Agus. Kami persilakan. Om Swastiastu. Bapak, Ibu, anak-anak yang hormatku yang luar biasa, mari berdiri sejenak pada asana sebentar. Bagi ada yang merasa tidak nyaman berdiri, silakan. Baik, kita akan berdoa semoga acara hari ini terberkati oleh segala di sini. Semoga adik-adik bisa menyerap apa yang dipaparkan narasumber. Semoga kita semua diberikan kemuliaan. Mari kita mulai. Assalamualaikum.
Karena saudara sudah memesua. Hati sudah memesua. Mari kita lanjutkan Gayatri Mantra satu kali. Gayatri Mantra, Nawit. Om Samgajadu Om Samwadadum Samanasijahanata Hekwadoam Yatapuru Samjuanapasati Sam samani akuti samanang radayuraniwa samanang astu yamanang yatamu asusah asati Manu barakatamu yantum suwata Om Yang Widiwasa, Engkaulah Maha Sinar alam semesta. Engkaulah sinar suci tempat kami memuja. Tuduhlah pikiran kami agar suci dalam berpikir, berkata, berbuat dalam acara seminar hari ini. Om Yang Widiwasa, hari ini kami berkumpul di sini mengikuti seminar hari ini. Semoga Engkau tuntun kami agar selalu satu dalam pikiran, satu dalam rasa, sehingga kami bisa hidup bersama seperti halnya para dewa dan para maha guru rukun bersatu. Tuduhlah kami agar satu dalam pikiran, satu dalam tujuan, sehingga kami bisa hidup bersama dengan penuh kemuliaan. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Brahma Santi Nawit. Om Santi Santi Santi. Om Sukses Rahayu Rahayu. Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Bapak Gusti Kade Dirata, kami persilahkan. Om Swastiastu. Yang hormati Ketua PHDI Kabupaten Bekasi, yang sucikan Jero Mangku Agus Rana Istri, yang hormati Bapak-bapak dan Ibu narasumber, Pak Wayan Kantun, Rahajeng Rau Pak, Ibu Vivi, Rahajeng Rau Bu. Saya kebetulan di sini sebagai Ketua Panitia Nyepi Saka 1945 tahun 2023. Dengan ini menyampaikan terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu narasumber. Terima kasih ya kepada tim penyelenggara acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sambutan Ketua Parisada Hindu Dharma Kabupaten Bekasi, kepada yang terhormat Kombes Pol Purnawirawan Imade Pandi Cakra MSI, kami persilahkan. Terimalah salam penanjali. Om Swastiastu. Mempunyai astuti kita aturkan kepada Indonesia dewasa. Pada hari ini kita dianugerahi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara seminar ini dan metodologi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang hormati segenap pengurus PHDI Kabupaten Bekasi, yang hormati Dani Mangku, Sania Manado Suci, Lanang Istri Mekosani, yang hormati narasumber Bapak Dr. Wayan Kantun, adik saya di Polri, yang saya hormati Ibu Milo Sudini Yulia Savitri MPSI, yang saya hormati Ketua Panitia Nyepi Tahun Saka 1945, yang saya hormati moderator, yang saya hormati Ketua TMP, Ketua WHDI, Ketua Yayasan Taman dan Media, Ketua Paslaman Taman dan Media, dan adik-adik siswa paslaman serta Bapak Ibu yang hadir. Tema yang dipilih oleh panitia sangat tepat karena tahun ini 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Sehubungan nanti tahun depan Februari negara kita akan menyelenggarakan pemilu serentak. Ya, adik-adik anak-anak siswa paslaman harus tahu ini. Pemilu serentak itu pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR daerah, ya, 31, 32. Kemudian juga ada pemilihan gubernur dan bupati wali kota, ya, serentak. Jadi ini namanya pemilu serentak. Sekian, terima kasih dan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Pentingnya demokrasi dalam keluarga, mungkin masih itu yang unggul, saya nyatakan dibuka.
Terima kasih. Memasuki acara pokok akan dipandu oleh moderator. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Kuliasa kami persilakan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengawali, saya terimalah salam pengembali dari saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang kami sucikan Jero Mangku Agus Pujayana, yang kami hormati Ketua PHDI, Ketua Panitia, Ketua Banjar, Ketua Subbanjar, juga yang saya hormati adik-adik siswa-siswi Pasraman Taman Dharma Widya, juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Apakah kita hari ini dalam keadaan sehat? Apakah kita hari ini dalam keadaan sehat? Apakah kita hari ini dalam keadaan sehat? Astungkare, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Yang Widiwasa, bahwa kita sampai hari ini masih diberikan anugerah kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri dalam mengisi kehidupan kita, kegiatan kita sehari-hari. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1445. Ulangi, Tahun Baru Saka 1945 tahun 2023. Tentu acara ini atas kerjasama panitia dengan instansi terkait, dengan Universitas Indonesia di Jakarta, dan juga kami bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Singkat saja, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, atas nama Ibu Yulia Sapitri MPSI, terima kasih sudah hadir. Apa kabar Ibu? Astungkare, baik, sehat. Beliau lahir di Padang tahun 1977, seorang psikolog lulusan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001 dan lulusan Magister Profesi Pemindahan Klinis Anak Universitas Indonesia Jakarta. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen pengajar di Universitas Indonesia Jakarta. Maaf, saya pakai kacamata dulu. Berikutnya, narasumber yang kedua juga telah hadir di tengah kita yang tidak kalah hebatnya. Beliau adalah Dr. Wayan Kantun Mandara SAG MPilH. Beliau kelahiran Karangasem tahun 1966, lulusan Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta tahun 2003. Lulusan Magister Universitas Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun 2013 dan lulusan Doktoral Universitas Hindu Indonesia, dan saat ini beliau sebagai Wakil Ketua Badan Penyiaran Hindu PHDI Pusat. Dan yang tidak kalah pentingnya, beliau saat ini masih mengabdi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya. Saya tidak berpanjang lebar, kita langsung saja kita sambut dan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber pertama, Ibu Luh Surini Yulia Sapitri MPSI. Saya beri waktu masing-masing 30 menit untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Sapitri, kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
yang saya sucikan Bapak Jeromangku Agus, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua Parisade sudah hadir, Bapak Ketua Banjar, lalu ada Bapak Kantor, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk ada di sini. Baik, saya biasa dipanggil Vivi. Hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai demokrasi di dalam keluarga. Makanya keluarga itu adalah salah satu yang saya sangat minati untuk saya teliti dalam ini saya, dalam bidang saya. Kalau kita bicara tentang demokrasi, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman semua, saya bilangnya teman-teman biar saya ngerasanya agak muda ya. Jadi teman sama lah, 17 tahun plus lah saya, gitu. Jadi ketika kita bicara demokrasi di suatu keluarga, hal yang paling penting adalah saling mengenal sebetulnya. Orang tua mengenal anak remajanya dan anak remaja mengenal orang tuanya. Oleh karena itu saya akan mulai dengan berbicara mengenai remaja itu seperti apa sih? Kenapa saya tertarik dengan remaja sejak saya kuliah S1 dulu? Karena saya psikolog anak dan remaja ya, selain menjadi dosen. Karena biasanya orang tua itu suka bilang bahwa anak remajanya itu susah sekali untuk dibilangin. Seperti itu nggak bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang sana? Nah, biar seimbang dong, kan nanyanya sama ibu bapak, sekarang pada remajanya. Bener, teman-teman yang remaja, kayaknya di masa kalian di remaja ini, rasanya orang tua tuh kayaknya banyak ngekang nggak sih? Cerewet. Dari pengalaman saya berpraktik ya, dari 2002 itu adalah banyak konflik yang terjadi itu di antara orang tua dan anak remajanya. Jauh lebih banyak dibandingkan orang tua dengan anak yang masih kecil atau masa SD. Jadi orang tua sama remaja tuh kayaknya kayak kucing sama tikus gitu ya. Kucing sama tikus bener ya? Itu ya betul. Kucing sama tikus kejar kayak Tom and Jerry kayak gitu. Nah, jadi sekarang saya mau memperkenalkan remaja itu sebetulnya seperti apa sih agar bapak dan ibu mengenal anak-anak remaja bapak dan ibu. Remaja juga. Teman-teman yang remaja juga mengenal dirinya sendiri. Yang mana yang remaja? Aduh, yang remaja. Yang remaja. Ini agendanya adalah karakteristik remaja dan pengasuhan pada remaja. Ya, oke. Nah, remaja ini adalah transisi. Jadi dulu di psikologi hanya ada dua kehidupan atau rentang kehidupan, yaitu anak dan dewasa. Tapi ternyata banyak hal yang terjadi di antaranya sehingga nama remaja itu menjadi muncul. Adolescent itu menjadi muncul karena mereka punya tingkah laku, pemikiran dan perasaan yang berbeda dari anak dan dari orang dewasa. Nah, karena yang namanya transisi, ketika kita harus berubah, pasti ada banyak masalah di sana karena kita harus beradaptasi. Sehingga seringkali dikatakan bahwa anak remaja ini adalah, atau masa remaja adalah masa di mana mereka itu banyak konflik yang ada di dalam diri mereka sendiri dan juga dengan keluarganya, seperti itu. Dan di situ walaupun penuh resiko, nah ini juga saya banyak nih punya klien-klien remaja yang kita bilangnya perilakunya beresiko, macam-macam lah. Kadang-kadang sebagai orang tua, ini orang tua. Kadang-kadang saya mikirnya, ya Tuhan, kenapa ya? Yang konflik nih yang kayak gini ya. Tapi saya juga selalu melihat pada saat saya remaja, saya juga berpikirnya juga mungkin orang tua saya mikirnya, ya ampun anakku gitu. Jadi saya sudah pernah ada di masa remaja dan saya sudah pernah sekarang saya menjadi orang tua untuk anak remaja juga. Jadi saya bisa share ini dengan lebih menyenangkan karena itu pernah saya rasakan. Tapi juga masa remaja penuh kesempatan untuk teman-teman yang remaja di sini karena inilah masa kalian untuk eksplorasi diri kalian. Kalian tahu apa yang kalian inginkan. Tadi kayaknya ada teman di situ yang suka banget sama sejarah. Artinya mungkin kedepannya gimana nih kalau misalnya masuk UI, kamu mau fakultas apa gitu? Itu sama saya ya. Jadi banyak kesempatan karena kalian tuh lagi fit-fitnya gitu.
kalian lagi penuh idealisme, kalian lagi banyak maunya, sehingga kesempatan itu banyak, tapi juga ada risikonya. Silakan. Nah ini biasanya kalau di psikologi antara umurnya itu antara 11 sampai 18 tahun, ada yang bilang 11 sampai 19 tahun, range usianya seperti itu. Kira-kira akhir SD sampai SMA. Nah ini adalah karakteristik remaja, saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangan fisiknya. Pubertas kita bilangnya. Ini berhubungan dengan hormon. Anak dikatakan menjadi remaja tidak hanya sekedar umurnya sudah 11 tahun, tetapi mereka yang perempuan sudah menstruasi dan yang laki-laki sudah mimpi basah. Itu sudah kayak oke, Anda ditasbihkan menjadi remaja yang sebenarnya. Itulah gitu. Jadi kita bilang pubertas itu adalah masa awal remaja. Kemudian yang kedua adalah kita bicara tentang otak nih ya, tentang otak. Jadi manusia itu otak yang pertama muncul itu adalah otak yang di belakang. Dari sejak janin yang pertama kali muncul adalah otak yang di belakang. Kita bisa bilang adalah otak mamalia di dalam situ. Kemudian setelah otak reptil. Setelah itu ada otak mamalia yang di dalamnya ada emosi. Kalau di sana tuh ada tulisannya amigdala. Dia besarnya sebesar kacang kenari, tapi dia yang memproses semua emosi manusia. Remaja nih mikirnya orang lain cara berpikirnya sama dengan dia. Misalnya nih, teman-teman yang remaja ada jerawat satu, terus dia berpikir bahwa semua orang melihat jerawatnya yang satu itu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kayaknya kalau jerawat satu, aduh gimana gitu. Kalau misalnya laki-laki, aduh rambutnya berminyak, kayaknya semua orang tuh melihat rambutnya berminyak. Padahal nggak juga ya. Kita kan juga banyak pikiran ya, nggak harus melihat jerawat cuma satu kan gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah percaya bahwa dirinya spesial. Nah ini yang sering sekali saya temui di remaja. Misalnya dikasih tahu, jangan ngebut nanti ketabrak, lihat tuh tetangga kemarin jatuh. Ah itu hanya berlaku untuk dia, saya enggak. Remaja tuh gayanya gitu banget gitu. Jadi pokoknya semua yang buruk terjadi sama orang lain kecuali saya. Kecuali kalau udah kena kejedot, nah itu baru oh iya ternyata saya juga. Oke. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini adalah tugas perkembangan dari anak remaja, yaitu mencari identitas diri. Apa sih identitas diri? Mencari tahu apa kekuatan dan kelemahan kamu sebagai remaja. Itu penting buat anak remaja. Dan para orang tua bantu anak remajanya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Kita perlu tahu itu supaya nanti kita jadinya tanda kutip ya lebih jejak gitu loh. Salah satu mungkin identitas diri mungkin yang itu, bahwa saya ini adalah remaja yang beragama Hindu. Itu juga salah satu identitas. Tetapi kalau identitas itu hanya dicapkan, hanya semuanya dalam bentuk ritual, nah itu yang gampang tuh untuk ya agak gini-gini. Saya mau cerita ya, saya itu pada saat remaja itu dibesarkan oleh orang tua yang kalau saya nanya ini untuk apa, mereka jawabnya ya mulai keke. Sedangkan saya adalah anak yang dari kecil semuanya tuh saya pikirin. Jadi saya tuh nggak mau melakukan sesuatu yang saya nggak tahu dasarnya apa. Jadi bisa ngebayangin nggak konflik saya waktu saya remaja sama orang tua saya. Jadi saya bilang misalnya itu aturin canangnya. Kenapa? Ini kenapa harus kayak gini-gini? Nah orang tua saya ya itu ya udah dilakukan saja. Nah itu salah satu yang menurut saya membuat fondasi anak yang punya identitas beragama Hindu ini menjadi kurang kuat. Karena itu semuanya harus dijelaskan. Balik lagi, kesadaran emosi orang tua. Gini, orang tua harus belajar meregulasi emosi sebelum dia mengajarkan anaknya untuk bisa meregulasi emosi. Karena apa? Orang tua adalah model. Klien-klien saya yang misalnya datang ke klinik, itu dalam, misalnya orang tuanya bilang, anak saya tuh perilakunya agresif. Hal pertama kali yang saya tanya adalah apakah ada dari bapak dan ibu yang menampilkan perilaku agresif duluan. Selalu saya akan bertanya seperti itu. Anak saya itu tidak percaya diri. Ada nggak dari bapak dan ibu juga merasa tidak percaya sama dirinya atau waktu kecil tidak percaya diri? Karena anak-anak itu model. Kita itu adalah model bagi anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah regulasi diri. Regulasi diri itu kayak gimana?
Kalau di mindful parenting ada dua, yaitu reaktif dan responsif. Reaktif gini, kalau ada trigger, kita langsung bereaksi. Itu namanya reaktif. Jadi misalnya kalau bapak dan ibu ngomong nih sama teman-teman yang remaja, kok kamu pulang belum ganti baju, belum cuci tangan, terus mereka bilangin, apaan sih ibu? Gitu. Kita reaktif sebagai orang tua. Beraninya kamu ngomong itu reaktif. Jadi kita langsung bereaksi. Responsif adalah ketika anaknya itu kayak gitu ya, kayak mercon gitu. Responsif itu adalah kita langsung diam sejenak, mundur sejenak, tarik nafas untuk berpikir, oke, saya ini mau marah, tapi beneran nggak saya marahnya akan perilaku dia, atau sebetulnya saya marah sama orang lain. Saya nih bekerja, kadang-kadang saya punya masalah di tempat kerja saya pulang dengan membawa emosi yang negatif. Ketika anak saya di rumah bicara atau berperilaku sesuatu, kemudian saya menjadi cepat marah, itu saya harus ingat-ingat, sebetulnya ini saya marahnya sama dia, atau sebetulnya saya bawa, kita bilangnya beban yang dari kantor yang saya bawa. Sebetulnya saya marahnya sama teman saya, tapi ini pelampiasannya. 40 menit tidak terasa karena begitu bicara soal remaja, saya dan saya yakin bapak-bapak yang ada di belakang itu perasaannya seperti remaja. Saya yakin itu, karena saya saja yang duduk di sini kok sepertinya saya masih remaja. Ya. Apakah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Ada yang bisa angkat tangan? Simpan dulu pertanyaan Anda. Banyak amat. Saksikan berikut ini narasumber yang kedua. Jadi sesi pertanyaan ada khusus tersendiri. Kenapa? Supaya pertanyaannya dalam waktu yang ada bisa diminit kembali, sehingga betul-betul pertanyaannya tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat. Baik, sudah siap? Oke, baik. Jadi Ibu Vivi tadi panjang lebar kembali kepada soal remaja. Apakah ada yang tidak mengalami proses masa remaja? Terutama ibu-ibu ini, saya yakin pasti mengalami proses masa remaja. Tetapi saya sampaikan di sini, tidak usah diingat-ingat Bu masa itu, karena masa remaja tak akan kembali. Abaikan saja, lupakan saja, nikmati di hari tua saat ini. Mari ada waktu senggang, kita dampingi Pak Jero Mangku Agus untuk ngayah di Parayangan Agung Jagatnata Pasundan, tempat ibadah, tempat suci yang sangat kita cintai bersama-sama. Apalagi tempat ini sedang berproses pembangunan yang terus dilakukan secara bertahap. Panitia pembangunan kalau boleh dikatakan jatuh bangun, bangun jatuh kembali untuk mewujudkan tempat suci ibadah untuk generasi Hindu sesuai moto generasi Hindu yang unggul dan berprestasi. Ya, baik, dibawakan oleh Pak Wayan. Waktunya saya harus memberikan kesempatan ini kepada narasumber yang kedua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dr. Wayan Kantun Manggarai SAD MPhil. Waktu persilakan. Pertama-tama yang aturkan jadi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Parisade senior saya, sesepuh saya, Bapak Ande Madijak. Saya banyak berguru dari yang saya sucikan, Inandide, alumni staff kita. Ternyata saya datang kemana-mana itu dunia sempit sekali. Ketemu saudara-saudara yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pengampuan pura yang ada di penataran Jagatnata Pasundan. Luar biasa aura pura kita tempat ini yang harus memang kita rawat dan kita sucikan dengan cara ya seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Pasundan. Saya sengaja tidak naik podium karena
saya orang Hindu diajarkan oleh para resi, para guru suci menghargai wanita. Betul, ya. Betul. Nanti terkait dengan topik saya akan banyak mengulas terkait dengan wanita. Saya ternyata baru sadar bahwa ini komunitasnya anak asrama. Terlalu tinggi dan sedikit disampaikan. Saya kira pesertanya ini banyak ibu-ibu gitu, ya. Jadi nggak apa-apa, bisa berjalan semuanya, bisa berjalan. Karena bagaimanapun juga kita belajar bersama dalam proses ini. Tidak bermaksud yang menggurui dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga di depan saya ini banyak sesepuh saya, banyak guru saya di depan. Saya akui itu luar biasa. Dan pasti itu. Karena bagaimanapun juga di antara ketemu dua orang, salah satu itu adalah guru. Itu harus semboyan kita selaku umat Hindu agar kita betul-betul berkoneksi dengan alam ini. Maka menjadi wise. Jadi bijak kita di dalam menghadapi situasi-situasi. Baik, silakan saya mencoba untuk membuka pertemuan pada sore hari ini. Dibuka man, samping kelasnya. Lanjut deh. Nah, saya dihubungi sama Bu Made Indriani. Apa yang saya harus angkat keluarga saja Pak? Gitu. Berbicara keluarga karena tadi demokrasi untuk unggul masuk ya. Saya breakdown ke bawah menjadilah keluarga segini. Oleh karena itu sambil berjalan, ada pensil mana? Komputernya ada pensil. Kita aja manual. Oh, sorry. Ini belum dibuka. Nah, sebelum memulai saya membuka aura dulu kepada Bapak Ibu semua. Saya mengutipkan sloka agar dalam pertemuan ini kita bisa belajar bersama. Mari kita awali. Sahana wawatu sahanau punaktu sahawiryam karawawahai tejaswina awadita masu mavidisha wahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om ya Tuhan, semoga kami dapat belajar bersama, berkembang bersama, memperoleh pengetahuan. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kami, dan apabila terjadi sesuatu kesalahan secara sengaja ataupun tidak disengaja, semoga kami dapat saling memaafkan. Nah, tadi sudah diperkenalkan yang sama Pak Ketut, ya moderator yang betulnya pembicara kedua, Bapak Dr. Iwayan Kantun Mandara. Baik, Biki langsung aja sebagai bernama lengkap Dr. Iwayan Kantun Mandara, SHG MPh, merupakan pria kelahiran Karangasem, Bali, 31 Desember 1966. Setelah tumbuh dewasa dengan mengenyam pendidikan di Pulau Dewata, ia pun memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Kini ia mengabdi sebagai perwira staf Satbrimob Polda Metro Jaya
serta dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, Jakarta. Dengan latar belakang pendidikan Doktor Ilmu Agama dan Kebudayaan yang berhasil diraihnya dari Universitas Hindu Indonesia. Semangat belajar yang dimiliki membuatnya tidak pernah merasa puas dan berhenti untuk belajar. Ia aktif mengikuti berbagai pelatihan dan program pengembangan diri, serta melakukan berbagai penelitian khususnya di bidang spiritual keagamaan. Dr. Iwayan Kantun Mandara aktif berbagi di berbagai kesempatan, khususnya kepada pemuda-pemudi Indonesia dengan aktif menjadi pembicara, fasilitator, serta mentor dalam program-program pengembangan pemuda. Pria yang sangat ceria dan bersahaja ini juga giat mengabdikan diri dengan berperan aktif melalui berbagai organisasi seperti Wakil Ketua Badan Penyiaran Hindu. Kalau dia berputar ke kiri, dia adalah untuk sebuah konteks tidak dengan itu adalah bayi dalam kandungan. Apa tadi ya, Pak? Apa tadi ya? Berapakah orang yang ada di dalam gambar itu? 6. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mulai gambar berikut ketiga. Kalau orang yang pikirannya ngeres, pasti lagi orang berpacaran ini, lagi rangkulan gitu. Gambar apa? Yoga. Oh. Air dalam kendi. Ini adalah gambar ikan. Gambar ikan. Makanya menggunakan kita harus fokus berputar ke dalam. Jadi bawa pikiran kita ke hal yang benar. Harus Daiwi Sampat. Jangan ke Tundret. Jangan Asuri Sampat. Keraksasaan. Maka timbullah kalau kita menganalisisnya dengan Asuri Sampat, ya itu dia gambarnya. Oh, orang lagi pelukan. Benar itu orang lagi pelukan. Tapi yang benar adalah ikan, Bu, Bapak Ibu. 1, 2, 3 ikan. Ikan Niki. Ikan. Ikan nih. Jadi mulai harus fokus. Oke, lanjut. Sekitar saja. Nah, setelah saya tunjukkan silakan baca. Bikin apa? Biru. Biru. Hijau bacanya hijau. Biru. Silakan baca. Hitam bacanya. Biru. Hitam. Yang benar nggak, Pi? Warnanya biru. Warnanya biru, bisa hitam. Jadi Bapak baca menggunakan analisis korteks di otak ini. Begitu ditunjuk, Pak itu warna itu tulisannya hijau, mestinya begitu. Baru 100 cara berpikir, fokus. Oke, lanjut. Nah, esensi kehidupan Hindu bahwa ada parayangan, pawangan, palemahan. Nanti ini akan ditata yang luar biasa oleh senior sesepuh saya. Ya, jadi sudah dibangun, auranya sudah. Ya, yang pertama diselamatkan adalah beji itu karena itu ada sakral sekali. Ya, jadi masa COVID, kalau orang sementara hidup itu di sana nggak ada kena COVID, minum saja di Amerika. Betul atau tidak, kita memiliki keyakinan Sraddha dan Bhakti. Tetapi Sraddha dan Bhakti pakai ilmunya Kusawitri. Menimbang-nimbang, benar nggak sih Tirta ini? Gitu kan.
Tapi kalau dia sudah di Utamaning Mandala dan yang nyitratin itu adalah Pinandi kita, ya masa ada pertimbangan begitu lagi? Kalau di luar pura harus menggunakan konteks wiweka. Di luar pura ini bicara. Dikasih orang air bersih, tahu-tahu diminum ada racun. Betul? Apa yang disampaikan Bu Sawitri sangat betul sekali. Ahlinya psikologi. Oke? Lanjut. Pawongan menata di dalam pura. Kalau saya berbicara di pura sekarang. Pawongan. Ya, ada Parahyangan Utamaning Utama. Ada Pawongan Madiu Mandala. Ada Palemahan Nistaning Madiu. Nah, ketiga tempat ini adalah kontribusi bagi umat Hindu untuk selalu eling kepada kawitannya. Ketika berada di Palemahan, masih banyak yang ngobrol ngalor ngidul, berapa anakmu, kamu sekolah di mana. Tapi begitu masuk ke Madiu Mandala harus sudah dikurangi. Itulah gunanya kenapa leluhur kita membuat candi bentar. Ya, yang di luar Nista Mandala ada 2 spak, lebar pintunya, lodos bisa masuk. Tapi begitu ke Madiu sudah makin sempit. Artinya apa? Perjalanan spiritual makin harus menggunakan wiweka. Oke, lanjut. Nah, konsep keluarga Sukinah, ya, tahapan kehidupan catur asrama. Kalau saya berbicara catur asrama, saya sudah melampaui Brahmacari. Ibu-ibu yang di belakang juga sudah. Ini sekarang anak-anak kita yang berpakaian batik, yang sekarang masih tahapan Brahmacari. Sebelum Brahmacari ada konteks kelahiran, Purusha Pradana bertemu menjadi kelahiran kembali, recreation, Brahma. Nah, oleh karena itu ketika berbicara grihastha, hidup berumah tangga harus melalui tahapan-tahapan yang nanti saya jelaskan. Perkawinan di dalam Undang-Undang 74 jelas, ya, yang disebut dengan keluarga. Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan. Tapi larikan ke konteksnya ke Manawa Dharma Sastra, ya, Manawa dan Niki 996. Untuk menjadi ibu wanita itu diciptakan, dan untuk menjadi ayah laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami beserta dengan istrinya. Konteks orang Hindu sudah melakukan. Sesering apakah itu? Nanti akan berbicara konteks Panca Mahayatnya. Kembali lagi ke konteks Manawa Dharma Sastra 945. Ia yang merupakan orang sempurna adalah yang terdiri dari atas 3 orang menjadi satu, istri, ia sendiri dan keturunannya. Ada ibu, ada bapak, ada anak. Keluarga. Kita berbicara keluarga Sukinah. Oleh karena itu, tahapannya adalah ada bibit, bebek, bobot. Bibitnya apa? Asal usul calon pasangan. Mulai sekarang anak-anak kita harus sudah dipertemukan dengan komunitasnya. Jangan dibiarkan di rumah. Apa yang dikatakan bisa tadi. Ya, ibunya sendiri aja yang kayak anaknya nggak ada, anaknya ajak ke pura agar dia berkomunikasi dengan anak-anak sekomunitasnya. Jadi ketemu. Itu dia yang benar. Ketika dia banyak komunitas yang di luar akan menjadi kurang. Bukan tidak baik, kurang baik. Takutnya nanti lama-lama bakal makan tanah. Nah, oleh karena itu, bebek, ya, calon pasangan berbadan sehat dan badan pasti harus orang memilih pasangannya baik, pasangan laki-laki, suami, istri harus berbadan sehat, harus dipakai. Ya, bibit, bebek, ya. Bobotnya apa? Bobotnya tadi ya, Bu Sawitri memahami betul ilmu psikologi, skill, kemampuan. Ini penting dimiliki oleh umat ini agar ke depan menjadi next generasi di Lian Jaya. Ada yang tepuk tangan. Baik. Terkesima. Yang kedua, mari patemon pasangan. Ini juga penting Bu disiasati sekarang Bu.
Ketika anak-anak ibu sudah menginjak habis kuliah dan mencari pekerjaan, harus sudah berpikir, Bu. Nyanyi anak ini nemenin dan siapa anak saya yang suka nih sama anak saya? Dari keluarga mana? Harus tahu apa yang disampaikan, harus tahu, Bu. Ketika kita tahu, kita harus sudah mulai pertemuan komunikasi. Oh, sama-sama nyamuk balik, wah aman gitu kan? Oh, sama-sama itu aman, yes. Lahir hidup mati harus sudah ya. Nah, ini pertemuannya. Ada panggil wali, ada semangat banget, Bu. Semuanya itu nanti bisa dihitung, nanti bisa di WA. Karena waktunya ini waktunya tidak dapat ya. Saya lanjutkan aja. Hari Pawiwan ini juga sudah dilakukan kebanyakan umat Hindu. Akan mencari hari waktu Pawiwan yang terbaik yang dipilih. Pasti itu sulingnya kan. Ya, kamu lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Pasti nanya hari kelahiran. Ini Bu, penting sekali. Maka kita tanggil ke gereja untuk memohon restu kepada beliau untuk ditetapkan hari Pawiwan ini. Agar apa? Agar keluarga kita menjadi keluarga yang sukinah. Yang share, yang kasih nanti. Ya. Lanjut. Nah, konsep keluarga sukinah terdiri dari dua, keluarga dan sukinah. Keluarga terdiri dari kula dan warga. Kula itu hamba, abdi, ya. Kulo, bahasa Jawa. Kulo, hamba, mengabdi. Ya, jadi warga ikatan, jalinan. Jadi suami istri itu adalah sama-sama pelayan, sama-sama mengabdi. Jangan sampai seorang suami hanya bisa menyuruh istri. Bener, Pak. Siapa itu? Siapa itu, Bu? Kapan suami bisa mengambil alih pekerjaan seorang wanita? Ketika sang istri dalam keadaan tidak enak badan. Saya pernah mengalami, saya tidak punya saudara, tidak punya ayah, tidak punya ibu di Jakarta, hidup sebatang kara di Jakarta. Baik, begitu anak lahir saya ngerjain sendiri, hari-hari nanam sendirinya, ngambil bandelnya di pemangku, saya nganterin sendiri. Karena tamat dari Dharma Nusantara, harus kita mampu. Itu keluarga. Istri di rumah sakit masih berbaring, belum bisa bangun karena habis lahir. Di situ. Tetapi setiap hari ibu-ibu harus lakunya seperti Dewi Sita yang selalu setia mendampingi suaminya ketika suaminya minta kopi, minta makan. Baik. Ibu-ibu, ayo. Begitu hari raya. Pak, 3 hari raya galunya. Oh iya. Karena sudah dilayani dengan baik. Oh iya. Iya. Terus belum ada janur, belum ada canang, belum ada banten. No, di jaket ambil. Ketika pelayanan yang sudah dilakukan dengan ketulus, ikhlasan dan setia, Bu, tiap hari Bu dapat begini. Serius, Bu, saya lakukan itu. Saya bisa ngomong, saya lakukan. Kayaknya kompak berdua nih. No action, talk only. Tapi saya praktekkan itu. Serius, tanya anak saya. Yang nomor 3, saya ajak ke sini biar dia tahu Buru Penataran jagat Natri Pasundan. Jadi, oleh karena itu, kita harus bekerja sama-sama mengabdi. Ya, ikatan suami dan istri sama-sama mengabdi. Oke, suka dari sukinah, bahagia. Keluarga yang bahagia itu ketika keharmonisan, komunikasi dijalin dengan baik antara suami dan istri, istri dan suami, dan kepada anak yang ada di dalam rumah, maka akan terjadi keluarga sukinah happy. Artinya, keluarga sukinah yakni jalinan atau ikatan keluarga yang hidupnya berbahagia berdasarkan ketulusan pengabdian dari setiap anggota keluarga, berbahagia karena berhasil memenuhi standar kebutuhan fisik maupun rohani ideal. Ideal caranya. Lanjut, saya diukur waktu ini. Kedudukan suami dan istri. Menawar Dharma Sangga 9 dari 3 sampai 7, 11, 74 ini mengatur tentang kedudukan kewajiban suami. Ya, kewajiban suami. Tidak perlu saya jelaskan. Istri ada 3.
dari Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 5, Sloka 150, 156, Adhyaya 929. Paling tidak Bu, antarkan anak kita sampai selesai tamat sekolah sarjana. Karena ke depan kita tidak tahu seperti apa. Apalagi sekarang zaman media sosial, teknologi. Saya baru hafal, baru mencet doang, sudah berubah Pak. Saya diguruin sama anak saya, bukan begitu Pak, begini caranya. Ya udah. Anak lebih pintar sekarang karena zamannya dia milenial. Kita sudah lewat. Ya kita tutorialnya. Yang mana? Tolong ini. Ya Pak. Nah, gitu. Kerjasama yang baik. Maka menjadi keluarga harmonis dan sukina. Lanjut ya. Nah, dari Yajurveda 6 ya, mantra 120 sukta 3, jadikanlah rumahmu itu seperti surga, tempat pikiran-pikiran mulia, kebajikan dan kebahagiaan berkumpul di rumahmu itu. Kalau kita di rumah selalu membicarakan tentang hal-hal yang positif, tentang kewajiban-kewajiban suami, kewajiban sebagai istri, maka itu adalah dharma dalam keluarga. Dharma nih, ibu meminta uang di dalam keluarga, dharma itu Bu. Bapak memberikan uang pada istrinya, dharma itu. Dharma konten dalam keluarga agar keluarga. Pokoknya ibu-ibu semangat kalau udah dengerin itu. Memberikan nafkah. Semangat Bu. Lanjut. Nah, konten yang saya bicarakan tadi pondasinya jelas. 3 kerangka dasar agama Hindu. 3 kerangka dasar agama Hindu. Ini yang membentengi kita menjadi orang-orang yang nanti paling tidak mudah-mudahan awi kena masuk menjadi keluarga yang sukina. Ini dia berbicara tatul bagaimana konsep teologi. Ya tatul jenengan. Bagaimana etika? Attitude. Susila tata susila, etika. Yang ketiga upacara atau upakara. Dari ketiga ini ketika dilakukan dengan konsisten, maka akan melahirkan satyam siwam sundaram. Ketika berbicara sattwam baik, akan melahirkan kesucian. Ketika kebaikan dan kesucian terjadi, maka akan terjadi keindahan. Luar biasa Pak. Sesepuh leluhur kita sudah memberikan konteks sistem yang begitu bagus, tetapi kita sering tapi sering mengabaikan gitu. Yang sering melakukan ini adalah orang-orang yang memang jun dengan talenta lahir di sebuah tempat suci ini, ya. Orang Brahmana, kesatria pasti memahami, tapi orang yang bernama Wayan, Nyoman, Made Kedut, aku yang omongan cai itu marem lajah disetah gue mau mengkeper gitu. Jangan a priori Pak. Orang yang ngomong itu sudah mampu memberikan, walaupun baru belajar, hargai, maka nanti akan keluar kuis, nanti bisa dijawab. Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, dan Moksha. Ya, maka di dalam Pupu Sinom ada ini. Nah, ini adik-adik kita nggak ngerti ini. Kalau saya kidungkan Pupu Sinom, karena bahasa Bali, bisa bahasa Bali nggak? Bisa. Nanti terjemahkan ya. Anaknya bisa. Sinom, siapa yang bisa Pupu Sinom? Silakan. Nggak bisa. Pakuku dasar agama pancasarade kadanin anelali mapunika brahmasane kaping siki atmasane kaping kale karma kaping telu munggu samsarane kaping 4 moksa kaping 5 jadi buat sesunduk bapa jadi mari datang tepuk tangan panggil saja ini. Jadi Pak Kuku dasar agama sudah dikuatkan oleh dasar-dasar agama biar kita kuat. Pak Kuku dasar agama Pancasrada, ada Pancasrada namanya. Apa itu? Brahma nomor 1, Atma nomor 2, Karmapala nomor 3, Samsara nomor 4, Moksha yang nomor 5. Buat sesunduk, inilah yang Bapak ajarkan kepada kalian agar kalian mampu menjalani hidup di dalam dunia ini.
Itu kata Upusino Pancasrada. Lanjut. Nah, etika. Berbicara etika, ada catur wana, ada catur purusarta. Tadi sudah saya jelaskan. Catur purusarta mengacu kepada tubuh ini adalah sarana untuk melaksanakan disiplin sadana. Sadana itu adalah nama lain dari kegiatan. Bapak ngaya, napi yang Bapak lakukan itu sadana, Pak. Namanya yang terkait dengan spirit, yang terkait menuju kepada Tuhan itu Sang Yang Widi Wasi. Ya sadana. Kita akan mempunyai kesempatan memperoleh berbagai harta yang akan kita dapatkan guna memenuhi kebutuhan untuk bermanfaat bagi tujuan utama yaitu moksha. Yang nantinya pada akhirnya kita harus harapannya moksha, menyatunya Atman dengan Brahman. Ketika kita dipanggil sang kematian, maka badan ini sudah lepas, sang jiwa berjalan dengan sendirinya menuju alam Brahman. Maka ketika orang meninggal, maka yang diingat harus aksara Om. Ingat Bhisma ketika meninggal di Kurukshetra, di panahnya Arjuna. Ketika sudah disaksikan oleh Krishna, dia melepaskan badan raganya dan mengucapkan Om, menyatu dia pada Brahman. Bhisma Parwa. Yang di rumah ibu-ibu ketika selesai memasak sudah melakukan deoyaya yang namanya yadnya sese atau saiba. Niki harus dilakukan. Suruh anak-anak kita ngapain ngejot, Bu. Kalau di rumah. Kalau di rumah, kalau enggak, aduh cubitin bahannya, Bu. Neng, bangun, jot dulu. Harus itu, Bu. Karena dia harus berkarma baik. Kalau ibu lakukan sendiri tidak terjadi, Bu, karma baik. Anak kita nggak dapat nanti implementasinya. Ingat ya. Terus manusia paripurna moksarta menjaga didaya jadidan. Ketika kelima pancamahayatnya ini dilakukan oleh umat ini, maka jangan khawatir kita sebagai manusia, maka kita menjadi manusia yang paripurna. Nah, tujuan hidup manusia menurut Weda tadi sudah jelas, satu ya, moksha, kama, artha, dharma. Kenapa saya letakkan di bawah? Karena itu fondasi. Ketika manusia hidup di dalam kehidupan selalu menegakkan dharma, maka akan terjadi kualitas manusia yang luar biasa, seperti yang dimiliki oleh Pandawa. Kalau kita memegang dharma, maka dharma raksita raksati. Barang siapa yang dalam hidupnya selalu memegang teguh dharma, maka dharma itu akan melindungi. Ketika manusia tidak sesuai dengan dharma, maka dharma itu sendiri menghancurkan dia. Jelas itu, Pak? Maka lakukan dharma terus. Tapi konteksnya lihat sikon waktu, harus cerdas. Nah, ini ke-19. Nah, ini saya kasih motivasi kepada adik-adik kita. Ada 2 ekor beruang, ada anaknya, ada ibunya. Mari kita saksikan. Ini harus dilakukan. Bangun tidur, ibu-ibu, bapak-bapak bangun jam berapa? 4. Jam 4, wih bagus. Ngapain Bu jam 4? Tidur lagi. Masak, swadharma. Bagus. Menyiapkan untuk bapaknya. Bagus.
betul ini. Sama dengan istri saya jam 4 udah bangun masak. Nah, sekarang saya berbicara keutamaan wanita. Ya. Tadi video tadi itu sangat nyambung dengan apa yang disampaikan Ustaz. Kan itu ada di dalam diri. Ketika itu digunakan, maka energi. Makanya di dalam agama Hindu ada namanya Kundalini Yoga, menghidupkan kembali api yang ada di dalam badan kita. Itu ibarat ular yang tidur, ya, sesa tidur. Ketika dibangunkan apinya, maka dia akan naik. Setelah naik, nyampe di Ajanana Cakra. Setelah ini jangan keluarkan, stop di situ, kelola di otak. Maka kita akan menjadi orang hebat. Dikelola dia. Nanti terakhir, pada saat menghembuskan nafas, baru keluarkan yang terakhir. 7 cakra. Ya, 6 cakra dungun. Ya, 6 cakra dungun. Itu belajar sama Maharishi nanti. Bukan sama saya. Saya bukan ahlinya yoga. Tapi tidak pernah keluar dari konteks dharma. Selalu wise. Selalu senyum. Selalu ramah, kasih. Ini harus melekat di dalam diri seorang wanita. Itulah yang dimiliki oleh Sinta. Kenapa Sinta menjadi istrinya Rama? Karena Rama kualitasnya adalah laki yang baik. Maka dia dijodohkan dengan wanita yang baik. Ini Pak. Jadi sudah benar sekali hukum alam ini. Lanjut. Nah, ketika kita tidak berintegritas, Trikaya Parisuddha perbuatannya berpikirnya A, ngomongnya B, apalagi melaksanakan C, ya tidak berintegritas dia orang itu. Orang tidak berintegritas, punya banyakkan minum, banyak minum tua punya ya begini, pikirannya ngaco, omongannya juga nggak jelas, apalagi pelaksanaan. Tetapi ketika dia mampu mengaplikasikan ketiga Trikaya Parisuddha, maka dia manusia yang berintegritas. Orang tua kita mengingatkan kita sejak kecil dididik Trikaya Parisuddha. Tri ngaran kaya ngaran perbuatan, Parisuddha ngaran kesucian. Jadi perbuatan yang ketiga itu harus kita lakukan berdasarkan kesucian. Maka lahirlah kita menjadi manusia yang mahatma. Nggak ada yang tepuk tangan. Terkesima. Nah, ini kedudukan wanita. Nanti saya putarkan videonya, nanti itu akan mengintisarikan apa yang saya sampaikan. Nah, ini dia. Ya, silakan simak kemuliaan seorang wanita. Saya ambil dari Ramayana. Sinta hanya suami seperti dewa yang patut disembah. Entah dia di istana ataupun di gubuk. Walaupun nasib dan keberuntungan menggoncang suamimu, tetapi dia tetaplah laksana dewa yang paling tinggi. Suamimu telah memuji-muji diriku, Putri Sinta. Aku tidak berbuat apa-apa selain mengabdi pada suamiku dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jika wanita berbuat begitu, para dewata pun akan tunduk menyembah dia. Dewata menguji wanita dengan berbagai cara, menguji di jalan yang dilaluinya. Tetapi wanita yang teguh pada dharmanya akan dihormati oleh para dewata dan semua makhluk ciptaannya. Tak ada yang lebih besar selain seorang suami. Tak ada sahabat sejati ataupun sanak keluarga selain dia. Di surga ataupun di bumi, hanya dia yang membahagiakan wanita. Sinta, aku sangat bahagia begitu mengetahui bahwa kau telah meninggalkan keluargamu dan melepaskan kemewahan istana demi mengikuti kepergian suamimu ke hutan. Semua orang bergembira ria, tapi yang ikut menanggung kemalangan itu lebih baik. Sinta, cobaan yang sesungguhnya hanyalah ada dalam kemalangan. Ya, jadi kalau sudah wanita melaksanakan dharmanya seperti apa yang dilakukan oleh Sinta, maka dia sudah menjadi wanita yang paling suci di dunia. Karena apa? Dia menanggung kemalangan. Bayangkan anak raja dibuang ke hutan, dia mengikuti suaminya, bukan tinggal di istana. Aku ikut Rama ke hutan untuk penderitaan kamu. Jelas sekali
Nah, penderitaan yang dimaksud dalam keluarga ini, ketika susah tidak punya uang, jangan ngomel-ngomel. Oh. Paling tidak puasa. Kalau nggak, ya kan, dulunya pengendalian itu serius. Saya kalau tidak ada beras, tanggal 2 ada duit minjem. Tersinggeng nih. Siapa? Kalau di Bali, semua saudara minjem malu bahasa orang kemenyakan dulu. Nah, apa itu hebatnya tangan ini? Ketika orang mampu memberikan apresiasi apa yang disampaikan Bu Sawitri, orang kalau sudah mendapat hadiah nomor 1, jempol, ya kan? Kalau pasukan Bapak nih jadi komandan di kesatuan, kalau beri dana, Dul, kamu ambil beras, kasih dulu, maju dia itu, pakai video, memerintahkan. Kalau ini mengimbangkan antara kedua jari yang ada di kanan dan kiri. Jari ini apa gunanya? Bagi seorang suami istri, silakan sekarang tepuk tangannya. Artinya apa? Ketika sebuah keluarga pasangan suami istri melaksanakan pewiwahan serah-serahan, ada diserahkan sebuah cincin perkawinan mengikat selamanya, tidak boleh dilepas. Makanya sakral di dalam agama Hindu, nikah itu sakral. Menyelesaikan masalah. Itulah hebatnya Tuhan menciptakan jari-jari tangan. Baik, oh ya. Lanjut. Nah, ini tidak usah teronjol, Ramayana. Ya, ini nanti silakan dibaca. Mendidik anak dengan, kalau ini dari Dorothy Low, buku Bu Sawitri ini. Sebenarnya bedanya Bu Sawitri. Ya, dari Dorothy Low. Kalau dia diajarkan dengan kemarahan ini, kalau dia diajarkan kebaikan ini. Ini nanti silakan dibaca, nanti cancel. Nah, kesimpulan, biar nggak salah nanti. Ampun Pak moderator. 1. Eksistensi manusia Hindu Weda adalah mampu mengaplikasikan dimensi yang parahyangan, pawongan, palemahan untuk mewujudkan moksartam jagadita yajati dharma 2. Untuk menuju keluarga Sukina diharapkan melalui beberapa proses bibit, bebek, bobot, hari patemon, pasangan, hari pawiwahan. Kedua, keluarga Sukina yakni keluarga yang hidupnya berbahagia berdasarkan pengabdian yang tulus dari anggota keluarganya. Berbahagia karena berhasil memenuhi standar kebutuhan fisik maupun rohani ideal. Ketiga, dalam agama Hindu wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia yang harus dihormati dan dihargai. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suami harus selalu setia dan mencintai suaminya. Juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Yang keempat, wanita menurut ajaran agama Hindu mampu berperan untuk menciptakan keluarga yang damai, sejahtera, dan memiliki kekuatan serada dan bakti dalam meraih keluarga tangguh dan menghadapi kehidupan. Yang terakhir, kelima, 3 kerangka dasar agama Hindu menjadi fondasi yang kuat dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang Sukino Bhawantu. Pertama, Pancasrada harus dipahami dan dipraktekkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, etika Hindu harus belajar pada sastra Weda serta diskusi dengan orang-orang yang menguasai atau orang suci. Yang terakhir, ritual atau pekara, belajar memperbaiki diri dengan mengembangkan diri untuk solusi hidup. Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung, Nuna Sambura, Jumbo Gilang Tekani, Om Santi. Sesi berikutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan ada yang meninggalkan sekalipun saya perintahkan untuk pergi. Sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan 2 penanya pertama dan domisili Anda. Saya akan pilih 2 penanya pertama. Saya hitung dulu ya, ada berapa yang angkat tangan ini supaya disaksikan oleh narasumber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Turun dulu. 12 penanya ini. Bapak. Rasanya nggak seindah ini jadi tempat lain. 12 penanya. Saya akan beri kesempatan 2 penanya pertama. Angkat tangan sekali lagi. Saya akan pilih yang remaja. Mohon maaf. Karena banyak. Saya akan beri kesempatan kepada yang siswi cewek dulu.
Karena cewek hanya ada satu yang angkat tangan. Saya berikan kepada yang terdepan. Penanya dari sisi Pasaman Taman Dharma Widya. Sebutkan nama dan asal dari mana gitu saja. Tempeknya saja, tempek mana gitu. Oh, saya Umaria Sulaiman Hayati dari kelas 8 dari Tempe Cikarang Baru. Saya ingin bertanya, faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi seorang anak itu tidak mengenal tentang emosinya sendiri? Terutama yang saya rasakan ya. Kalau ada orang bicara di depan saya tuh kesel gitu, kayak diam gitu. Jadi apa itu penyebabnya bisa kayak gitu dan gimana seorang? Pertanyaannya untuk Ibu Bibi atau Owen? Untuk Ibu Bibi ya. Baik, terima kasih siswi Maria. Oh, maaf, saya terasa masih remaja. Baik, siswi Maria, pertanyaan apakah yang mempengaruhi seorang anak itu emosi gitu ya? Tidak mengenal emosinya sendiri. Baik, Ibu Made, Ibu Bibi, langsung saja ditanggapi. Grogi. Terima kasih. Oke, kamu tadi yang dikatakan tidak mengenal emosi itu baru sekarang pas remaja atau dari kecil? Pas remaja ya, oke. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan, ketika kita remaja itu kan ada hormon-hormon yang yang berhubungan dengan pubertas tadi. Jadi hormon-hormon itu akan menyebabkan kita secara emosi itu naik turun. Jadi memang sudah dari sananya seperti itu. Nah, tapi bagaimana sih caranya mengenal emosi sendiri? Itu biasanya saya akan minta para remaja itu pada saat lagi kesel, nggak apa-apa kesel, habis itu coba deh pada saat lagi diam sejenak nih, misalnya malam-malam nih sebelum tidur, terus ingat kembali tadi itu saya tuh keselnya sebetulnya karena apa sih, marahnya sama si temen itu karena apa? Karena gini biasanya kalau kita lagi kesel semua salah kan, ya kan? Jadi kalau pagi-pagi kita bangun udah kesel itu biasanya temen yang cuman nyenggol sedikit rasanya kita mau jitak. Kalau misalnya nanti ibu misalnya ngasih tahu tentang sesuatu terus rasanya ibu ini kayak ibu tiri yang kayak gitu kan. Jadi kayak semuanya itu kalau kita bilangnya kita generalisasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Igede Rama Adijaya, kelas 9. Tinggal di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pertanyaannya kepada siapa? Narasumber saya. Bapak siapa? Pak Wayan Kantun. Pak Wayan Kantun. Ya. Saya punya pertanyaan. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang pentingnya perempuan dalam sebuah keluarga. Nah, kenapa perempuan kesannya seperti diutamakan? Tidak seperti laki-laki selalu dipinggirkan. Laki-laki selalu disalahkan. Betul kan? Baik. Sudah cukup. Oke. Gede Adijaya, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya laki-laki banget gitu. Baik, langsung saja Pak Wayan, silakan lebih. Ya, terima kasih Gusama. Bapak tadi menjelaskan bukan posisi menyadarkan seorang laki-laki. Jadi di akhir ceritanya Dewi Sita, ya kemuliaan perempuan, ketika wanita memberikan kehormatan yang luar biasa kepada seorang laki-laki, maka keluarga itu akan dihargai oleh para dewa, itu di surga, senang itu, ya.
Tetapi konteksnya mendudukan wanita adalah agar kita mampu memberikan kehormatan kepada seorang ibu. Karena apa? Kita dilahirkan oleh seorang wanita. Sudah difoto tukang fotonya, youtubernya biar kenal. Berikutnya, iya. dua pertanyaan sekaligus. Sing ten. Silakan Ibu. Pertanyaannya kepada siapa? Ibu Pipi atau Pak Wayan? Oke, saya ingin bertanya pada Ibu Sawitri. Baik, Ibu Sawitri. Silakan pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga anak di luar sana dengan pergaulan yang sekarang ini, tentunya di luar pengawasan kita sebagai orang tua, dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri pada anak ketika sesuatu yang tidak baik menghampiri mereka atau sesuatu yang tidak baik ada di sekitar mereka, kesadaran diri anak itu bagus gitu loh, punya kesadaran diri, oh ini tidak baik, sadar secara pribadinya gitu loh. Terima kasih. Baik, Ibu siapa? Ibu Dewa. Ibu Dewa. Ya. Dari Tempek Cikarang. Baik, dari Tempek Cikarang. Silakan Ibu Pipi langsung ditanggapi. Bagus. Ini dua hal ini sebetulnya jawabannya satu. Yang mengajarkan nilai itu adalah keluarga, orang tua. Jadi setiap hidup manusia itu biasanya dari bayi sampai SD, itu masa anak sekolah dasar, itu biasanya si anak ini yang dia dengar adalah orang tuanya, karena orang tua adalah peletak dasar semua nilai. Nah, pada saat remaja biasanya mereka akan beralih ke dunia luar, ke teman-teman, ke sekolah, pokoknya kayaknya yang benar itu adalah teman dibandingkan orang tua. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapinya adalah dari kecil sampai dia sebelum keluar bersama teman-temannya, itu kita sebagai orang tua yang ngasih tahu, ini adalah yang benar, ini adalah yang salah. Karena gini, kalau di psikologi, kita itu 5 tahun pertama kehidupan adalah hal yang paling penting. Karena mereka belajar dimulai 2 tahun, mereka belajar untuk mengontrol dirinya. Dari apa yang sudah disampaikan kedua narasumber tadi yang begitu hebat, luar biasa dan inspiratif, dapat saya simpulkan, masa remaja adalah masa transisi menuju dewasa. Sehingga pada masa transisi itu tidak bisa dipungkiri, ide positif dan negatif akan bermunculan di sana. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita remaja untuk memilah karakter-karakter positif dan negatif itu, agar kelak yang kemudian hari menuju keluarga sakinah, maaf, keluarga sukinah. Kalau sakinah itu punya yang sebelah. Jadi agar kelak jika kita menuju kepada masa gerhasta, menuju masa rumah tangga, agar tercapai cita-cita keluarga yang sakinah, dan kelak jika kita meninggalkan dunia ini akan menuju kepada moksartam jagaditaya caiti dharma. Baik, sebelum acara ini kita akhiri, kami beri kesempatan kepada dua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Kami berikan yang pertama kepada Ibu Pipi untuk menyampaikan closing statement-nya. Kami persilakan. Ya, patah kata saja, Bu. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang remaja, nikmatilah masa remaja kalian, belajarlah mana yang baik dan mana yang nggak baik, lalu dibawalah nanti ke masa dewasa supaya kalian menjadi dewasa yang baik. Untuk Bapak dan Ibu, menjadi Bapak dan Ibu merupakan tantangan dalam hidup. Tetapi jasa kalian itu besar sekali. Kalian akan selalu menjadi model dan panutan bagi anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Semua Ibu Pipi, selanjutnya closing statement dari narasumber kedua, Pak Wayan Kantun, kesempatan kami persilakan. Baik, karena disuruh lagi ngomong sama Pak Moderator, kita semangatnya.
tentara. Kepada adik-adik saya yang akan menjadi generasi ke depan, tetaplah bangga menjadi Hindu. Yes. Dulu kayak apapun di sekolah, jangan disikapi berlebihan. Anda lebih baik renungkan nama Tuhan, ambil duduk sempurna, tarik nafas, ucapkan nama Om ketika ada orang membuli. Itu jalan terbaik. Itu langkahnya orang para marsi. Itu akan menyelamatkan kita semua, dan dia nanti akan sujud-sujud pada kita. Selanjutnya penyerahan cindera mata. Yang terhormat Ketua Panitia Bapak Gusti Kade Dinata, kami persilahkan. Dokumentasi, ambil foto, silakan. Maaf ya. Aku kurang. Bentar. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada kedua narasumber kita. Terima kasih.